Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatibillah asyhadulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama untuk memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan merupakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan pada kita hingga kita bisa bertemu kembali setelah satu pekan yang lalu kita adakan satu pertemuan di masjid ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini akan terus memberikan satu manfaat di dalam kehidupan kita, memberikan sebuah keberkahan di dalam sisa-sisa umur kita. Begitu pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta umatnya yang senantiasa terus berazam mencintai dan melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah hingga hari kemudian. Fatibillah sunnabillah. Pada malam hari insyaallah akan kita masih melanjutkan satu pembahasan kita di bab yang ketiga, bab sabar, di dalam kitab yang sangat luar biasa, sangat banyak dikaji oleh kaum muslimin. Beliau Imam An-Nawawi menyusun satu kitab ini terus berharap semakin baik, semakin berkah di dalam kehidupannya. Dan kita doakan semoga beliau mendapatkan satu ampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya serta kepada kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin banyak mengkaji kitab ini akan semakin banyak orang yang berdoa, orang yang mendoakan kepada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemarin kita bahas di akhir surat Ali Imran, bahwa diperintahkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu dan berjagalah kalian, wattaqullah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Ada satu janji kepada kita orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, mendapatkan satu seruan dari Allah untuk bersabar dan menguatkan kesabaran, karena memang urusan kesabaran ini tidak mudah. Kemudian kuatkan kesabaran itu dan berjagalah kalian, berjaga di perbatasan-batasan ya, negara Islam, atau ada yang menafsirkan berjaga di setiap waktu. Kita menghadiri satu panggilan Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5 waktu ya. Menjaga 5 waktu, datang lebih duluan sebelum panggilan itu datang adalah bagian daripada upaya kita untuk beribadah ya, menjaga bersungguh-sungguh walaupun waktunya belum hadir. Katakanlah kita hari ini, malam ini kita niatkan, ya Allah,
saya duduk di masjidmu ya Allah, di rumahmu ya Allah, hingga nanti isya, dalam rangka thalabul ilmi dan sekaligus menjaga, menanti datangnya waktu, ya, menanti datangnya waktu isya. Karena itu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kaum muslimin pasti mendapatkan satu kebahagiaan. Dilanjutkan bahwa sesungguhnya beliau Imam An-Nawawi menyusun dalam satu kitabnya dalil yang digunakan adalah surat Al-Baqarah ayat ke-155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada satu kalimat yang menggembirakan di akhir ayat ini bagi orang-orang yang hidup, ya, mendapatkan satu cobaan, karena memang hidup pasti ada sebuah cobaan. Tidak mungkin hidup tanpa ujian. Diuji dengan apa? Dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekhawatiran, ya, kurangnya ilmu, bahkan kematian. Ini pasti akan kita hadapi, karena memang ketika Allah menciptakan kita, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat maut, kalimat kematian dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua atau ketiga. Nah, monggo dicari. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kalian, alladzi khalaqal mauta, justru menciptakan kematian dahulu. Dan kenapa al-maut ini didahulukan? Yang mestinya lumrahnya Allah menciptakan kita ini kan hidup dulu, baru kemudian mati. Enggak diciptakan mati dulu baru kemudian hidup. Kita saat sekarang ini Allah menciptakan kita hidup dulu kemudian nanti baru mati. Sementara ayat ini berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Ternyata ada satu makna yang perlu kita cermati, bahwa kenapa kematian ini didahulukan daripada kehidupan. Karena memang hidup ini manusia angan-angannya kan panjang, bercita-citanya itu melebihi dari umurnya, ya. Cita-cita hidup manusia ini pinginnya itu adalah hidup sepanjang masa, ya, walaupun sudah tua tapi keinginannya pun masih panjang banget, masih banyak cita-citanya, ya. Bahkan mungkin sudah diuji dengan sakitnya undur, udah undur, masa undur, ya, masa undur itu sudah masa finish, masa tua itu di atas 60 tahun. Jadi kita yang sudah berkepala 6 di atas 60 tahun ini sebenarnya sudah masa undur. Ini cita-citanya masih melebihi jatah kematiannya. Untuk itu biar ingat mati dulu, apa yang harus dipersiapkan di dalam menghadapi sebuah kematian. Uripmu, hidupmu itu untuk mempersiapkan kematian itu lebih diutamakan daripada mikiri urip, mikirkan kehidupan. Karena sebenarnya hakikatnya kehidupan ini pun juga bukan karena harapan kita. Kita ini enggak ada cita-cita pingin hidup di dunia ini, tidak. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup, ya, mentakdirkan kita hidup di dunia ini. Maka kematian didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebuah kehidupan, agar kita memikirkan kematian, ingat mati selama kita masih diberikan sebuah kehidupan. Orang-orang yang bersabar menghadapi khauf, ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, diambil orang-orang yang paling kita cintai, ya, dihadapi dengan sebuah kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira bagi mereka, ya, memberikan berita yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan
dan lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya janji Allah, pahala yang Allah berikan? Beliau Imam An-Nawawi menyusun dalil yang ketiga adalah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang nanti akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala orang-orang yang bersabar ini unlimited, ya, tanpa batas, tanpa ada satu ukuran. Ajruhum bi ghairi hisab, bahwa sesungguhnya pahala mereka untuk orang-orang yang bersabar ini tanpa batas, tanpa hitungan. Untuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr itu, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Manusia, sifat manusia itu ketika diuji dengan kebaikan, diuji dengan kelapangan rezeki, diuji dengan kesehatan, kemapanan, ya, pokoknya nggak ada sesuatu yang menghalangi sebuah kehidupannya, happy saja, maka dia katakan bahwa sesungguhnya Rabbku sedang memuliakan aku, Rabbku sedang memuliakan aku. Sementara ketika diuji dengan kesulitan rezeki, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, itu manusia. Ketika Allah sedang menguji dengan kesulitan harta, menguji dengan khauf, menguji dengan berbagai macam kelaparan, ya, kesulitan, sakit, apalah berbagai macam musibah, oh Allah, Rabbku sedang ahanan, sedang melemahkan aku, menghinakan aku, menjadikan aku lemah, ya, hina, ahanan. Maka bukan itu sebenarnya kemapanan atau dalam kondisi musibah itu bukan berarti kalau diuji dengan musibah kondisinya ahanan, kalau diuji dengan kemapanan rizki, kesehatan dan sebagainya kemudian dikatakan akraman, Allah memuliakan. Tidak. Justru orang yang mulia itu adalah orang-orang yang bersabar, karena janjinya mereka ketika mendapatkan musibah bersabar, ketika mendapatkan satu kenikmatan dia bersyukur. Inilah orang-orang yang mulia, sehingga Allah janjikan mendapatkan pahala tanpa batas, ya, ajruhum ghairu mamnun. Kemudian Allah pun juga menjanjikan mereka bahwa orang-orang yang bersabar ini juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat yang ke-43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, bahwa sesungguhnya tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Min azmil umur, sesuatu yang sangat diutamakan, bersifat sabar dan perlapang dada. Karena memang ketika melaksanakan suatu amal baik itu pasti ada ujian. Masih teringat dengan teguran Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hendak menghentikan, bersumpah menghentikan infaknya, ya, kepada kerabatnya, kepada saudaranya, yang kerabat dan saudara itu pun juga kondisinya miskin, kondisinya pun juga ikut berhijrah, ya, bersama Rasulullah SAW. Artinya ini orang miskin, orang yang ikut berhijrah, dan keadaannya memang benar-benar mendapatkan, pantas untuk mendapatkan satu pendistribusian dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun di dalam satu kisah bahwa dia adalah ikut terlibat dalam penyebaran hadis ifki, penyebaran berita hoak
antara Bunda Aisyah ya radhiyallahu anha ya, dengan Sofwan ya, sahabat Sofwan ini ketika terlambat dalam satu datang terlambat ke Madinah karena ada suatu hal yang dapatkan oleh Bunda Aisyah ya, dalam satu cerita bahwa dia ketinggalan rombongan karena kehilangan salah satu perhiasannya, dan dia ditemukan oleh sahabat ini, sahabat Sofwan ini, kemudian datang ke Mekah, kondisinya dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Maka ada salah satu dari kerabat Abu Bakar yang selama ini hidup bersama, hidup mendapatkan satu santunan dari beliau, sampai Abu Bakar manusiawi ya, selama ini orang saya bantu, kemudian dia ikut terlibat dalam pencemaran nama baik keluarganya, mencemarkan nama anaknya sekaligus istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersumpah, mulai hari ini saya akan hentikan sedekahku kepadanya, saya akan hentikan ya, kepada Mastah bin Asasah ini ya. Saya akan hentikan infakku kepadanya karena dia tidak balas budi, tidak menjaga nama baik keluarga. Namun ternyata mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keluasan harta, memiliki keluasan rizki, untuk menghentikan sedekahnya kepada orang-orang fakir, orang-orang muhajirin ya. Tidak sepantasnya. Lebih baik engkau memberikan maaf kepadanya dan berlapang dada kepadanya, kemudian engkau lebih mencintai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala daripada engkau menuruti hawa nafsunya. Makanya nafsu amarah Abu Bakar saat itu adalah bersumpah untuk tidak melanjutkan infaknya kepada, namun langsung mendapatkan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu tidak baik ya. Yang lebih baik adalah memaafkan, berlapang dada, dan mengharap cinta ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, lebih mencintai ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada nuruti hawa nafsu. Maka untuk orang-orang yang beramal baik itu pasti akan mendapatkan satu ujian ya. Jangan engkau hentikan amal baikmu gara-gara orang yang kita baiki itu tidak kenal kita, atau tidak mau balas budi pada kita, atau tidak mau ucapan terima kasih kepada kita. Jangan kau hentikan, karena kita tidak akan mengharap balasan dari orang-orang itu. Semakin kita banyak mengharap kepada manusia, akan semakin banyak kecewa, mengharap balasan ucapan terima kasih, ternyata orang muncul dari mulutnya ucapan jazakumullah, terima kasih Pak atas bantuannya. Oh, orang itu kok nggak kenal saya ya. Jadi ternyata kalau kita mengharap balasan ucapan terima kasih ataupun sanjungan dari manusia, ini kita akan banyak kecewa. Tentu yang harus kita lakukan adalah berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak butuh pujian maupun sanjungan dari manusia. Hilangkan itu semuanya, kembali luruskan niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik. Wa basyiris sabirin ya, mereka akan mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang pasti kita utamakan daripada mendapatkan sanjungan ataupun ucapan terima kasih dari manusia, sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya beliau Imam An-Nawawi memberikan satu dalil di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Kalimat yang digunakan ini subhanallah, sabar didahulukan daripada sholatnya. Mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kesabaran, kemudian sholat ya, dan Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Kenapa sabar dulu kemudian sholat? Ista'inu bis-sabri, kemudian wassalah, sabar, sholat.
dalam kondisi mendapatkan satu ujian, cobaan yang sangat berat, ya, kesulitan dalam sebuah kehidupan, baik itu kekurangan harta maupun hilangnya jiwa, nyawa, kelaparan, ketakutan, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Maka turunkan dulu semeleh, ya, bahwa semuanya ini muqaddar, semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditata dulu hatinya, disabarkan dulu hatinya. Semuanya ini adalah tidak ada yang terjadi secara ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba, tidak, orang loro kok mati, nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang ujuk-ujuk, ya. Dalam perjalanan santai saja, tahu-taunya dalam waktu detikan bres, ya, dier, mati. Kaget yang di rumah bahwa terjadi kecelakaan. Semuanya tidak ada yang tiba-tiba, semuanya sudah tertulis. Maka sabar ini ditata terlebih dahulu. Setelah itu baru menghadap Allah. Kalau sabar ini belum tertata, hatinya belum tertata, kita melaksanakan sholat nggak tenang, tidak akan bisa tenang. Makanya supaya kita ingin melaksanakan sholatnya tenang, khusyuk, ya, sabarnya didahulukan. Di dalam ayat yang lain, ya, ista'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Karena memang berat, bahwa sesungguhnya sabar ini berat, lakabiratun, berat sabar. Iso ngomong sabar, iso nasihati sabar, karena kamu tidak rasakan kepahitan ini, ya. Jadi kadang-kadang kan seperti itu, diuji dengan satu yang sangat berat. Maka ketika Allah menyanjung nabinya Ayub dengan ni'mal abd, ya, dengan hamba yang terbaik, ya, dan dia termasuk orang yang sangat sabar, karena memang ujiannya itu mungkin tidak akan pernah terjadi setelah umat beliau, setelah umat Nabi Ayub dan sampai hari kiamat. Ujian yang paling berat. Bagaimana dengan ujian 3 hari berturut-turut, ya, semuanya habis. Beliau itu seorang raja, hartanya banyak, rumahnya mewah, kebunnya di mana-mana, lembah-lembah penuh dengan hewan-hewannya. Namun dalam waktu sehari semuanya habis. Dalam waktu sehari habis. Ya. Hari pertama beliau diuji dengan penyakit kusta, yang penyakit itu tidak akan bisa dirasakan oleh umat sesudahnya. Tidak ada dalam kondisi sehari, kemudian kulit semuanya melepuh dan manusia semuanya jijik kepadanya. Dalam waktu sehari, sehingga dikucilkan. Hari berikutnya hartanya habis, hari berikutnya anak 12 habis, mati seketika. Subhanallah, ini ujian yang lakabiratun illa alal khosyi'in, sangat berat kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk, benar-benar meyakini bahwa semuanya itu adalah muqaddar, bahwa semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran beliau tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Berapa tahun beliau bersabar? 18 tahun. Diingatkan oleh istrinya, wahai suamiku, tidak pantaskah selama ini kita sudah mendapatkan ujian seperti untuk memohon kepada Allah untuk disembuhkan, ya. Ternyata beliau tanya kepada istrinya, kita sakit sudah berapa lama? Kita diuji oleh Allah berapa lama? Hidup dalam keadaan sakit, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan sendirian, anak-anak meninggal semua, masyarakat semuanya menyungkilkan, hidup susah, ya kan? Bahkan sempat istrinya itu menjual rambutnya, ya, karena istri Ayub itu wanita cantik, rambutnya itu juga mahal, ya, terjual untuk kebutuhan hidupnya. Sampai Ayub bersumpah,
ini tidak benar, apa yang kamu lakukan ini tidak benar, akan bersumpah untuk menjilid kamu. Namun Allah maha welas, maha kasih. Ayub tidak akan dibiarkan untuk melanggar sumpahnya. Sumpah terlaksana, istri yang akan dijilid tidak tersakiti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ayub, ambillah ya seikat rumput yang jumlahnya 100 itu, kemudian pukulkan kepada istrimu sebagai tebusan sumpah kamu. Lana rumput seperti rumput alang-alang apa-apa itu ya, yang jumlahnya 100 kemudian dipukulkan tanpa pukulan yang keras, kira-kira ya loro apa mboten? Tidak menyakitkan namun sumpahnya terlaksana. Inilah belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersabar. Hambanya yang bersabar, sumpahnya terlaksana, dia bebas, dilaksanakan dengan baik, istrinya yang melanggar pun juga tidak merasa tersakiti. Beliau bertanya, kita sakit baru berapa? Sudah 18 tahun ya Ayub. Lah kita sehat berapa? 20 tahun. Nanti nak wis imbang, nak wis kira-kira imbang, lorone 20 tahun, warase 20 tahun, baru aku mohon kepada Allah ya belas kasihannya. Dan itu pun yang diminta bukan untuk kesembuhan, ya, bukan untuk kesembuhan, namun hanya menyebut rahmat Allah, menyebut nama-nama Allah. Wa anta arhamur rahimin, Rabbi masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau telah menimpakan kepadaku suatu masyaqqah yang akan menghalangi aku untuk beribadah kepadamu, dan engkau adalah maha welas asih. Arhamur rahimin, Allah maha tahu, maha welas asih, maha rahim. Enggak menyebut Allahumma shfi maradi, enggak, namun hanya cukup menyebut apa? Engkau maha welas asih. Namun apa yang terjadi? Allah tahu kebutuhan hambanya, maksud hambanya apa. Ya, Allah lebih tahu, maha tahu apa yang dikehendaki di dalam hati hambanya. Dikasih kesembuhan. Dan subhanallah tidak waktu lama semuanya kembali. Ya, semuanya kembali. Kesehatannya kembali seketika, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber air di bawah ranjangnya itu untuk dibuat mandi, bebersih-bersih, seketika sembuh. Kemudian kenapa hartanya sekaligus kembali? Karena semua penyebaran di masyarakat sudah tahu Ayub sembuh, Ayub sembuh. Ayo kita datang ke sana, sudah sembuh. Kalau tilik uang loro itu ya biasanya nggawa oleh-oleh kan gitu ya. Nah, oleh-olehnya digawa kira main-main, ya. Yang punya kambing bawa kambing, yang punya unta bawa unta, yang punya harta apa saja dibawa, hingga bawaan dari masyarakat ini 2 kali lebih, ya, 2 kali lipat lebih dari harta yang dulu dia miliki. Subhanallah, dalam waktu singkat harta terkumpul 2 kali lipat. Begitu anaknya yang 12 laki-laki semua meninggal, diganti oleh Allah 2 kali lipat. Kalau 12 kali 2 berapa? 24. Jadi setahun lahir 1, sekali melahirkan double, kembar, laki-laki kembar. Itu kira-kira nak 24 butuh berapa kali lahiran? 12 kali kelahiran. Jadi kalau sekarang ini lahir 2 kali itu sudah, aduh, gitu, stop aja gitu ya. Kalau dulu enggak, ya, dulu enggak. Ya, orang-orang dulu itu bangga dengan anaknya banyak. 12 kali lahir kembar, anaknya lengkap laki-laki semua 24. Dengan kesabaran beliau semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ista'inu bisabri, semuanya disemelehkan terlebih dahulu, tata kesabaran bahwa semuanya muqaddar, semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian melaksanakan salat. Ya, karena salat ini nanti subhanallah luar biasa, hubungan yang sangat menyejukkan, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa diungkapkan ya dalam sujud kita, ya, ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kalimat, ya, dengan kalimat sabbaron syakur, bahasanya masih sama menggunakan kalimat sabar, namun di sana ada satu penekanan sabbaron. Ya, di dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke-5, bahwa Allah Subhanahu wa taala
Dan merekalah ya, ingatkan kepada mereka hari ini tentang peringatan-peringatan Allah atau ayat-ayat Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Kalimat sabaron adalah sebuah penekanan bahwa sabar itu tidak mudah, atau bisa dibilang sabar super sabar ya. Isbiru wasobiru, kuatkan kesabaran kamu dan sabar yang super. Jadi bahasa Quran ini diolah-alik ya, dengan bahasa yang sangat luar biasa. Maknanya berbeda dalam penguatannya, super sabar, karena memang tidak mudah. Makanya nanti di dalam hadis pertama di dalam Riyadhus Shalihin ini, kalimat atau dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi ini menggunakan mencuplik satu bahasa. Sabar itu adalah dhiya. Nanti akan kita dapatkan di sana. Sabar itu adalah dhiya. Ya. Salat itu adalah nur, ya. Lah, karena beratnya sabar itu, beratnya melaksanakan sebuah kesabaran, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kalian bahwa Allah bisa membedakan siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar, sungguh-sungguh dan bersabar. Mari kita akan melihat satu hadis ya. Yang pertama untuk bab sabar ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya bahwa hadis pertama an Abi Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari. Sekilas mengenai beliau ini adalah salah satu sahabat yang memang mendapatkan satu ujian yang mungkin seperti ujian kita hari ini, wabah. Beliau meninggal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kena penyakit taun. Ya, meninggal kena penyakit taun. Bukan berarti orang yang meninggal kena wabah kemudian hina atau kena murka Allah, tidak jaminan ya. Bukan berarti orang yang mendapatkan nikmat itu dimuliakan Allah, tidak jaminan. Jadi beliau mendapatkan satu ujian dari Allah, meninggal dalam kondisi kena wabah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di Syam ya. Beliau meriwayatkan satu hadis ini, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya. Semakin hadis yang diriwayatkan beliau, semakin banyak orang yang membaca, akan semakin banyak orang yang mendoakannya. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-tahuru satrul iman. Kebersihan bagian daripada iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Semuanya mencintai sebuah kebersihan. Bahkan kehidupan kita kaum muslimin mulai bangun tidur sudah diajarkan kebersihan. Jadi kalau hari ini gencar-gencarnya mari cuci tangan ya, mari jaga kebersihan, Islam sudah mengajarkan bahwa tauhur bagian daripada iman. Kalau kita punya iman, mari kita hidup bersih. Bangun tidur sudah diajarkan untuk wudhu bersih. Bahkan sepanjang 24 jam kita disunahkan untuk menjaga wudhu ya, dalam kondisi tohur, dalam kondisi bersih. Karena ketika kita sudah mengetahui pahala wudhu, pasti kita akan senang wudhu, senang berwudhu. Enak gitu loh kalau kita punya wudhu itu, mau di mana saja baca Quran ya, mau di mana saja kita sholat. Tetapi kita nggak bisa ini karena sering buang angin ya. Nah, itulah kelebihan. Kalau nggak dikeluarkan nanti numpuk-numpuk. Dan juga harus disyukuri. Semakin banyak buang angin atau semakin banyak buang air, semakin banyak wudhunya, semakin banyak pahalanya. Karena nanti akan menjadi sebuah ciri umat Nabi Muhammad di alam mahsyar nanti, bagian daripada hamba-hambanya yang memiliki satu ciri khusus adalah orang-orang diantaranya yang punya
ahli wudhu, orang yang ahli wudhu, wajahnya cemerlang, ya, tangannya putih, kakinya putih, karena ada satu tanda umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjaga wudhu. Banyak di antara kawan-kawan kita atau para ulama-ulama salaf dulu, ya, menjaga wudhu ini. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW at-tahur. Ketika kita mendapatkan mendapatkan berita warisan dari Rasulullah SAW ini, mestinya kita akan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. At-tahur. Kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Timbangan itu sangat besar dan luas. Bahkan untuk bumi dan langit ketika ditaruh di timbangan, di mizan ini tidak akan bisa memenuhi. Namun kalimat alhamdulillah akan bisa memenuhi mizan. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sering-sering membaca kalimat tahmid ini, dengan kita sadari bahwa semuanya adalah milik Allah, Allah Maha terpuji, sangat sempurna, jauh dari kekurangan, ya, bahwa Engkau adalah Maha terpuji. Kita baca 23 kali setiap habis sholat. Bahkan tidak hanya itu saja, bahkan ketika kita sedang menghadapi satu musibah, ya, kita disuruh mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, apapun kondisinya. Kalau ataupun ada orang, loh ini bapaknya mati kok malah alhamdulillah, gimana? Kalau itu salah paham. Itu mungkin yang tidak tahu. Setelah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal, karena segala sesuatu itu baik. Yakinilah bahwa apapun yang menimpa kepada kita yang kita tidak ridho, itu baik. Gak ada yang cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala keadaan apapun yang menimpa dalam kehidupan saya, alhamdulillah. Ya, ini harus kita lazimi, harus kita yakini bahwa sesungguhnya kalimat alhamdulillah tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan. Berapa kali kita akan baca sehari, semalam, setiap saat, dalam kondisi kita duduk santai sambil bisa berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Dalam kondisi sedang jaga toko, baca berzikir. Sedang duduk-duduk nyantai sambil berzikir, sambil ke sawah maton, alhamdulillah, alhamdulillah, senajan parini wurung misalnya, alhamdulillah, ya. Dalam kondisi apapun, nabrak deer, alhamdulillah aku selamat, gitu ya. Jadi wong Jawa ini memang enak banget, alhamdulillah, padahal kondisinya tidak mengenakan, namun tetap mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah kita yakini bahwa alhamdulillah tamlaul mizan. Semakin banyak akan kita memiliki satu catatan amal yang bisa memberatkan dan memenuhi timbangan itu di akhir kemudian nanti. Karena inilah investasi kita, nggak ada yang lain. Ya, investasi kita adalah amal kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbanyak kalimat tahmid, ya. Kalau beliau katakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u bainas samawati wal ard, itu pasti kalimat tahmid saja sudah memenuhi mizan. Sementara langit dan bumi tidak akan bisa memenuhi mizan, memenuhi timbangan, apalagi ditambah dengan kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah. Ini akan memenuhi bainas sama wal ard, akan memenuhi isi antara langit dan bumi. Karena saking mulianya, saking baiknya kalimat thayyibah ini, kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, sangat luar biasa. Maka kita patut bersyukur kepada Allah lewat Rasulnya yang mengajarkan kepada kita, ya, mendoakan kepada perawi hadis ini, mendapatkan yang menulis kitab ini, mendoakan kepada mereka untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini super. Ini sesuatu yang sangat mahal. Ini sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Istimewa dalam kehidupan kita, sangat mahal. Warisan ini sangat mahal. Mari kita jaga, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita, semakin baik, semakin baik, semakin baik dalam sisa hidup kita. Ya.
semakin baik, karena harapan kita semuanya seperti itu. Setelah kita mendapatkan ini, alhamdulillah, subhanallah, kita senantiasa lazimi beristighfar. Rasulullah SAW melazimi istighfar tidak kurang dari 100 sampai 700 sampai 100, bahkan lebih, karena tidak hanya 70 sampai 100 saja, namun ada ulama yang menafsiri itu sekali paket, sekali duduk 70 sampai 100. Nanti ada kesempatan 70 sampai 100. Sekali paket, sehingga kita memiliki istighfar lebih banyak. Kita memiliki bacaan-bacaan taubat lebih banyak daripada yang lain. Menjadi sebuah investasi di dalam sebuah kehidupan kita. Teman-teman, insya Allah kita akan melanjutkan ya hadis dari Abi Malik Haris bin Asim al-Asy'ari ini belum selesai, ya, belum menyinggung tentang bab sabar, karena beliau masih meneruskan di hadis di lanjutan hadis ini. Ya, sekilas, wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nas yahudu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.